Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Febrianti Apogo. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin diskusi kelompok 3 dari kelas A. Baik, sambutannya untuk diskusi pada pagi hari ini. Ya, pada materi hari ini yaitu tentang leadership style, di mana ada 5 style yang akan kita presentasi pada hari ini. Yang pertama ada gaya kepemimpinan birokratis, kemudian ada situational leadership, kemudian transformational leadership, kemudian ada servant leadership, kemudian yang terakhir ada visionary inspirational leadership. Next. Oke, yang pertama ada gaya kepemimpinan birokratis, di mana dilukiskan dengan pernyataan bahwa memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas. Segala kegiatan mesti terpusat pada pemimpin dan sedikit saja dibebas kreasi dan bertindak. Itu pun tidak boleh, itu pun tak melepaskan diri dari ketentuan yang sudah berlaku. Next. Kemudian karakteristik dari gaya kepemimpinan birokratis adalah pertama, pimpinan menentukan semua keputusan yang bertalian dengan seluruh pekerjaan dan memerintahkan semua bawahan untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, pemimpin menentukan semua standar bagaimana bawahan melakukan tugas. Kemudian yang ketiga, adanya sanksi tugas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan. Kemudian ada pula kekurangan dan kelebihan dari gaya kepemimpinan birokratis ini. Dimana kelebihannya itu keputusan dapat diambil dengan cepat karena mutlak dari hak pemimpin. Kemudian yang kedua, pemimpin bersifat otoriter, pasti bersifat tegas, maka jika terjadi kesalahan, pemimpin tidak segan menegur. Kemudian gaya kepemimpinan ini adalah anggota dan jika terjadi apa menganggap pembangunan. Kemudian yang melahirkan oposisi karena didominasi oleh pemimpin yang berlebihan. Birokrat kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan kepemimpinan yang ideal karena karakteristik gaya kepemimpinan ini memiliki sifat yang tegas dan disiplin, akan tetapi masih mempertimbangkan dan memahami kemampuan bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya dalam suatu kegiatan atau organisasi. Kepemimpinan situasional ini harus memiliki tindakan yang terbaik berdasarkan situasi yang sedang dihadapi, dan gaya kepemimpinan ini tergantung pada situasi yang berlainan.
Selanjutnya itu karakteristiknya, yang pertama itu telling directing, yaitu memberitahu, menunjukkan, dan memimpin atau dan menetapkan. Yang kedua yaitu selling dan coaching, yaitu menjual, menjelaskan, memperjelas, dan membujuk. Yang ketiga participation dan supporting, yaitu mengikut sertakan, memberi semangat, dan kerjasama. Yang selanjutnya itu delegating, yaitu mendelegasi, pengamatan, mengawasi, dan penyelesaian. Kekurangan dan kelebihan dari gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama itu dapat menonjolkan pengaruh multi arah. Yang kedua mengajarkan pemimpin untuk dapat menafsirkan lingkungan secara efektif dan akuratif. Selanjutnya itu kekurangan. Yang pertama berpotensi tindakan manipulatif jika tidak dilakukan dengan hati-hati oleh pemimpin. Yang itu menyesuaikan diri dari perubahan tiba-tiba. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan transformational leadership. Menurut Suarga 2017, kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahannya dengan cara tertentu, yaitu dengan cara melakukan penerapan dalam kepemimpinan transformasional, maka bawahan akan merasa dipercayai, dihargai, dan loyal serta respek terhadap pemimpinnya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional. Yang pertama, seorang pemimpin yang suka berbagi kekuasaannya kepada bawahan dan pengikutnya. Yang kedua, menasihati dan memberi peluang untuk kemajuan organisasi. Dan yang ketiga, berusaha untuk mempersiapkan segala keperluan demi kemajuan dan kemauan bawahan dan pengikutnya agar lebih bertanggung jawab. Karakteristik yang pertama, pemimpin yang memiliki jiwa utuh dan independen dalam mewujudkan visi organisasi. Yang kedua, sebagai bawahan harus mempunyai kesadaran tentang pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan dengan ditambahnya suplemen motivasi serta dukungan dari pemimpin. Yang terakhir, seluruh anggota organisasi kepemimpinan transformasional harus rela dan siap berkorban dalam kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi tanpa mengharapkan imbalan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kepemimpinan transformasional yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional. Yang ketiga, lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Yang kedua, tidak keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Yang ketiga, membutuhkan perhatian pada detail. Yang keempat, sulit dilakukan pada jumlah yang bawahan yang banyak. Contoh tokoh gaya kepemimpinan transformasional yaitu oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya servant leadership atau gaya kepemimpinan melayani.
Nah, gaya kepemimpinan yang melayani di sini adalah kepemimpinan melampaui kepentingannya untuk melayani kebutuhan orang lain, membantu orang lain bertumbuh dan berkembang, dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan material dan emosional. Dalam organisasi, prioritas utama para pemimpin adalah pelayanan kepada karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Selanjutnya, nah, karakteristik dari gaya kepemimpinan melayani ada 9. Yang pertama mendengarkan, yang kedua empati, ketiga penyembuhan, keempat kesadaran, 5 persuasi, 6 konseptualisasi, 7 kejelian, 8 keterbukaan, komitmen untuk pertumbuhan, 9 membangun komunitas. Selanjutnya, nah, gaya kepemimpinan melayani memiliki kelebihan serta kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu dapat meningkatkan empati, pengambilan keputusan kolaboratif, serta meningkatkan kepuasan anggota semangat kerja. Sedangkan kekurangan gaya kepemimpinan melayani ini yaitu butuh waktu lama untuk mengambil keputusan, pemimpin harus selalu menuruti keinginan anggota tim, serta pemimpin dipersepsikan sebagai pemimpin yang tidak tegas. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh gaya kepemimpinan melayani, yaitu Muhammad Hatta. Seperti kita ketahui, dia merupakan pemimpin di Indonesia yang penuh dengan keteladanan, di mana ia selalu memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Selama menjabat sebagai wakil negara, ia memperjuangkan pendidikan rakyat dan berusaha memajukan ekonomi negara melalui pembentukan koperasi. Ia tidak pernah meminta sesuatu dari individu atau bahkan dari negara walaupun jasanya untuk negara sudah banyak. Muhammad Hatta termasuk pemimpin yang menerapkan gaya Ya baik, bisa akan melanjutkan tentang visioner atau inspiration leadership ya. Jadi kepemimpinan visioner itu adalah sebuah pola pemimpin dengan cara menentukan visi bersama sesuai dengan tuntutan perubahan di masyarakat, kemudian memberikan petunjuk lain di dalam organisasi untuk bekerja sama dengan visi yang telah ditetapkan bersama-sama sehingga hasil kerja yang diwujudkan akan sesuai dengan visi ya atau tujuannya. Next. Jadi teori visioner ini atau kepemimpinan visioner ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama berwawasan kepada ke masa depan. Yang kedua berani bertindak dalam meraih tujuan. Yang ketiga mampu menggalang orang lain untuk kerja keras dan kerjasama dalam menggapai tujuan. Yang keempat itu mampu merumuskan visi yang jelas, inspirasional dan mengolah mimpi menjadi kenyataan. Yang kelima itu mampu mengubah visi ke dalam aksi. Yang keenam berpegang erat pada nilai-nilai spiritual yang diyakininya. Yang ketujuh itu membangun hubungan atau relationship secara efektif. Yang kedelapan itu inovatif dan proaktif. Next. Di selain karakteristik ada juga kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama dari kelebihannya itu pemimpin itu mempunyai rencana yang matang dan berorientasi penuh pada hasil. Yang kedua itu pemimpin memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan gagasan. Dari segi kekurangannya itu yang pertama gaya pemimpin lebih berfokus pada arah organisasi sehingga berisiko pada kurangnya disiplin dan kepatuhan melakukan pengendalian. Yang kedua cenderung membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dan bersifat independen. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh gaya kepemimpinan dari visioner yaitu Bill Gates, di mana Bill itu memperkenalkan konsep sistem syaraf digital agar perusahaan merespon dengan cepat peluang dan hal darurat ya. Dia juga menemukan atau memunculkan inovasi mengenai industri software personal komputer di era modern ini. Contohnya itu seperti Microsoft Word. Dia adalah salah satu pencipta
aplikasi Microsoft Word yang saat ini kita pakai. Dan juga dia pernah menjadi presiden CIO. Seperti itu. Ya, mungkin hanya itu presentasi dari kami. Begitu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah pemaparan materi dari kelompok 3 kelas A. Saya serahkan kepada moderator kelompok 4. Bukannya tidak ada kelas B di sini? Ini cuma untuk kelas A, jadi untuk moderator silakan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, mohon maaf Kak. Baik, untuk sesi tanya jawab dibuka. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Aprilia Ahmad, moderator. Kayaknya tidak ada moderator deh. Izin menjawab pertanyaan dari Aprilia Ahmad, yang mana pertanyaannya adalah berikan contoh. Apa contoh dari gaya kepemimpinan situational leadership ini? Dan menurut Hersey and Blanchard, the situational leadership style is a leadership style that focus on the suitability or effectiveness, or the leadership style in accordance with the maturity of followers in relationship in relation on to certain tasks. Artinya di mana menurut Hersey and Blanchard tahun 1982, gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada kesesuaian atau efektivitas gaya kepemimpinan sesuai dengan kematangan tersebut dalam kaitannya dengan tugas tertentu. Nah, adapun kepemimpinan situasional ini adalah teori kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda yang sesuai dengan situasi. Nah, pemimpin perlu mengenali tingkat perkembangan dan kesiapan anggota pengikut, kemudian memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan. Situasional ini adalah ketika tim sudah menentukan kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam setiap proyek, maka manajer cukup dari rekan-rekan saya, mungkin Indah Usman ataupun teman-teman lain sebagainya, saya persilahkan. Saya persilahkan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudari Gustin. Untuk teman-teman dari kelompok 3 yang lain, apakah ada tambahan untuk jawaban dari pertanyaan Saudari Aprilia Ahmad? Oke, mungkin tidak ada tambahan. Bagaimana dari penanya?
penanya. Bagaimana jawaban dari Saudari Gustin? Apakah sudah bisa dimengerti dan dipahami? Iya, sudah. Saudari Aprilia Ahmad. Lanjut moderator. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari kelas A, kelompok 1, yang mana pertanyaannya menurut Anda gaya kepemimpinan apa yang paling cocok dalam diterapkan pada Agile Community di zaman sekarang? Untuk kelompok 3, sudah ada pertanyaan yang bisa dijawab. Izin masuk moderator. Iya, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya, mohon maaf saya terlambat masuk tadi, itu bisa diinikan dalam kasih masuk dalam room chat. Iya, baik. Iya, dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Aska Astuti Kurune yang dimana gaya kepemimpinan transformasional dipaparkan, yaitu kelebihannya tidak memakan banyak biaya serta bagaimana hubungan tidak memakan biaya dengan gaya kepemimpinannya. Nah, seperti yang kita ketahui, gaya kepemimpinan transformasional itu kan seorang pemimpin di mana akan memberikan motivasi dan tantangan kepada anggotanya agar bisa maju dan berkembang. Artinya di sini ini tidak memakan banyak biaya karena pemimpinnya yang seperti menyuruh, dia terapkan, pokoknya kalian harus seperti ini, seperti itu, otomatis itu kan tidak akan memakan banyak biaya yang besar. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 3. Bagaimana penanya? Apakah sudah bisa Izin masuk moderator. Itu yang pertanyaan jawab tadi itu dari
Pergiansyah. Iya. Bagaimana penanya saudara Didit? Apakah sudah dipahami jawaban dari saudari Salsabila? Baik, moderator. Terkait jawabannya tadi bisa diulang kembali, soalnya jaringannya saya kurang bagus tadi. Terima Iya. kasih. Baik, untuk saudari Salsabila, jawabannya silakan diulang kembali. Baiklah, pertanyaan tadi kan gaya kepemimpinan transformasional itu kan dipaparkan kelebihannya itu tidak memakan biaya besar. Terus pertanyaannya, apa hubungan tidak memakan biaya dengan besar serta gaya kepemimpinan dari transformasional? Nah, seperti yang kita ketahui, gaya kepemimpinan transformasional itu adalah di mana seorang pemimpin memberikan motivasi dan tantangan kepada anggotanya agar anggotanya itu bisa terus maju dan berkembang. Artinya di sini pemimpin itu kayak menerapkan, menyuruh, kayak disuruh buat begini-begini, DP anggota harus maju, harus berkembang. Artinya itu kan tidak memakan biaya yang besar karena tidak diperlukan adanya fasilitas sarana atau prasarana seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Bagaimana dari saudara Didit? Saudara Didit bisa dipahami jawaban dari saudari Salsabila? Saudara Didit. Mungkin jaringan dari saudara Didit lagi ini. Baik, untuk ini bisa dilanjut saja. Jawab Bisa, pertanyaan dari kelompok dari pertanyaan dari kelompok lain dulu. Jadi menjawab pertanyaan dari Fahri. Iya, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Fahri, yang mana pertanyaannya adalah, menurut Anda, gaya kepemimpinan apa yang paling cocok dalam diterapkan pada Agile Community di zaman sekarang? Ya, sebelum kita menjawab gaya kepemimpinan apa yang harus kita terapkan, kita tahu bersama, kita harus tahu dulu Agile Community itu seperti apa. Nah, Agile Community ini adalah serangkaian praktek ya, kerja dalam pengembangan Agile itu adalah mana intinya dalam penanganan pengerjaan suatu visi atau misi itu harus bekerja dalam tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, itu ada kerja tim ya. Berangkat dari pengertian tersebut bahwa Anda menanyakan pendapat menurut saya ya, pendapat dari pengertian tersebut bahwa dapat diambil kesimpulan berdasarkan 10 kepemimpinan tersebut, saya mengambil bahwa yang gaya kepemimpinan cocok itu adalah gaya kepemimpinan visioner, di mana menurut Goldman tahun 2004 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang berusaha untuk menggerakkan orang-orang ke arah impian bersama dengan dampak iklim emosi paling positif dan paling tepat digunakan saat perubahan membutuhkan visi baru atau ketika dibutuhkan arah yang jelas. Atau juga gaya kepemimpinan visioner ini yang dengan definisi yang lebih sederhana, gaya kepemimpinan visioner ini adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan
berdasarkan visi yang jelas. Mungkin seperti itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari bagaimana teman-teman kelompok 3. Apakah ada tambahan untuk jawabannya? Izin menambahkan. Iya, dipersilakan. Ya, jadi yang dikatakan oleh anggota kelompok kami itu yang tadi itu benar. Kalau menurut saya juga dilihat dari gaya kepemimpinannya itu gaya kepemimpinan visioner atau inspirasional ini lebih terlihat kalau misalnya diterapkan di IJIL community atau komunitas IJIL, di mana kita tahu bahwa kepemimpinan visioner itu kan sudah dijelaskan oleh saya tadi di materi tadi, bahwa sebuah kepemimpinan visioner itu adalah sebuah pola pemimpin dengan cara menentukan visi bersama sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat. Artinya tujuan dari gaya kepemimpinan ini yang pertama yaitu melihat dulu bagaimana bagaimana situasi yang ada di masyarakat itu, sehingga mereka cepat dalam menyusun atau mengembangkan sesuatu dengan tujuan apa yang mereka tujukan, seperti itu baik dalam organisasi, dan di mana kepemimpinan visioner kan digunakan untuk bekerja sesuai dengan visi kan yang ditetapkan bersama-sama, sehingga apa yang dihasilkan itu dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan yang mereka ingin gapai, seperti itu. Mohon maaf agak ribut. Baik, itulah tambahan jawaban dari saudara Abdul Rahim Yunus kepada penanya. Apakah sudah bisa dipahami atau ada tanggapan? Baik, dari penanya katanya sudah bisa dipahami. Untuk sudah bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Ya, izin menjawab moderator. Iya, baik, silakan. Mau menjawab dari pertanyaan siapa? Dari kelompok 4 kelas A. Ini siapa ini? Bukan tadi itu sudah dijawab ya? Ada dua yang memberikan contoh tokoh dari gaya kepemimpinan situasional, leadership. Baik, silakan. Contoh tokohnya. Ya, baik. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi terkait contoh tokoh gaya kepemimpinan visioner. Sudah ya tadi tentang situasional. Tidak apa-apa, tambahkan aja. Tidak apa, ditambahkan saja. Untuk penanya silakan mendengarkan tambahan jawaban dari saudari Abdul Rahim. Ya, mungkin tadi saya terlambat masuk, jadi tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pengertiannya tentang kepemimpinan situasional ini, jadi kepemimpinan itu kepemimpinan ini ada sifat di mana sifatnya tegas dan disiplin, akan tetapi dia masih mempertimbangkan dan memahami kemampuan bawahnya atau orang dipimpin dalam suatu kegiatan atau organisasi. Bisa dikatakan juga kalau kepemimpinan situasional itu melihat keadaan atau situasi terkait di era itu, atau bagaimana keadaan pada saat itu. Nah, ini berpengaruh pada gaya kepemimpinan situasional. Misalnya pada zaman sekarang, salah satu tokoh itu kita bahas secara luas,
salah satu tokoh pemimpin situasional itu adalah kementerian. Misalnya Menteri Pendidikan. Nah, Menteri Pendidikan ini bagaimana dia memimpin tentang jalannya proses pendidikan di satu wilayah atau satu negara, misalnya di Indonesia ini, terkait dengan situasi sekarang. Nah, situasi sekarang kan saat sedang pandemi. Nah, bagaimana seorang pemimpin ini atau seorang menteri ini dia mengatasi situasi ini? Ya, yang pertama mungkin akan melakukan perubahan-perubahan semacam kurikulum begitu, atau semacam tindakan-tindakan, misalnya daring, pembelajaran dilakukan dengan daring. Nah, mungkin hanya itu, moderator. Baik, ya, itulah tambahan jawaban dari saudari Abdul Rahim. Bagaimana penanya, apa ada tanggapan atau sudah bisa dimengerti? Penanya. Nah, baik, mungkin dari penanya sudah dipahami ya. Bisa untuk kelompok 3 ini bisa dilanjut menjawab pertanyaan. Baik, katanya dia sudah paham. Baik, silakan lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Moderator izin menjawab. Baik, kepada saudari Salsa silakan, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hardin kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, apakah efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu organisasi ke organisasi lainnya oleh pemimpin yang sama? Ya, menurut saya itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu dilihat dulu organisasi apa yang dia pimpin. Terus bagaimana maksudnya apa tujuan dari organisasi yang mereka naungi itu. Terus serta setiap pemimpin itu kan punya gaya kepemimpinan berbeda-beda. Otomatis setiap pemimpin, maksudnya setiap pemimpin yang satu dengan yang lainnya pasti ingin memberikan yang terbaik untuk organisasinya. Otomatis pasti ada perbedaan, ada inovasi sendiri. Terus cara memimpinnya itu juga kan harus dilihat juga dari situasi dan kondisi sekitarnya, seperti situasi dan kondisi dari anggotanya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi bagaimana dari penanya kelompok 1? Izin menambahkan, moderator. Ya, dipersilakan. Baik, saya setuju dengan jawaban dari Salsabila tadi, bahwa mana tadi pertanyaannya, bahwa apakah efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain oleh seorang pemimpin yang sama? Dan benar sekali apa yang dijawab oleh teman saya, bahwa belum tentu, karena di luar gaya kepemimpinannya, efektivitas kepemimpinan dapat dipengaruhi juga oleh tingkat pada studi penelitian leadership yang saya baca, penelitian leadership, behavior and acceptance of leader by subordinates application of Paul Goal theory in telecom sector oleh Malik. Terdapat sebuah konsep acceptance of leader. Terdapat setidaknya 3 poin penting dalam konsep tersebut. Di antaranya yang pertama, kepemimpinan efektif mengarah pada kepatuhan sukarela daripada dipaksakan. Kemudian yang kedua, partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan selalu meningkatkan penerimaan pemimpin. Kemudian yang ketiga,
kepatuhan perintah oleh bawahan tergantung pada kondisi sekitar atau situasional. Nah, kemudian kondisi ini terkait sejauh mana perintah tersebut dipahami, konsisten dengan misi organisasi, kemudian sesuai dengan kepentingan pribadi bawahan, dan sejauh mana bawahan secara fisik dan mental dapat memahaminya. Nah, poin 3 ini mengarah pada seberapa pemimpin mampu beradaptasi dengan budaya organisasi, sehingga bawahan mau patuh kepada pemimpin tersebut. Nah, kemudian budaya organisasi ini itu sendiri pada dasarnya diciptakan oleh pemimpin pendahulu, dan pemimpin baru lahir dan dibentuk oleh budaya organisasinya. Kemudian ketika setiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda, maka pemimpin baru harus mampu menyesuaikan diri dengan budaya yang baru agar dapat diterima oleh bawahan. Bawahan yang menerima pemimpinnya secara sukarela dan percaya penuh pada pemimpinnya meningkatkan efektivitas kepemimpinan itu sendiri. Pemimpinan itu sendiri adalah seni mempengaruhi bawahannya. Semakin tinggi tingkat penerimaan, maka semakin efektif pula kepemimpinannya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya mengenai jawaban dari pertanyaan dari Hardin tadi. Saya bilang kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana masih ada tambahan dari teman-teman kelompok lain, teman-teman kelompok 3 atau saya ini tadi sudah ada tanggapan dari penanya, katanya dia sudah mengerti. Baik, masih ada berapa pertanyaan lagi dari kelompok lain? Untuk kelompok 3 apakah masih ada pertanyaan yang ingin dijawab atau sudah selesai semua? Masih ada Nurul punya pertanyaan satu. Mungkin dari teman-teman saya. Kami jawab. Oke, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab. Jadi untuk kelompok 3, dari teman-teman kelompok yang lain itu bisa menjawab pertanyaan dari saudari Nurul. Teman-teman kelompok 3. Ini dari tadi yang menjawab hanya 3 orang. Apakah memang cuma 3 orang ini kelompok 3 atau? Izin moderator ingin menjawab. Baik, dipersilahkan. Ya, terkait dengan dari pertanyaannya kan Nurul tadi ya, tentang
di era seperti ini, di era sekarang ini gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk diterapkan oleh seorang pemimpin. Terus apakah efektif ketika seorang pemimpin hanya menggunakan satu gaya kepemimpinan? Ya, jadi yang pertama itu kepemimpinan di era sekarang ini yang saya yang akan saya ini pertama itu gaya kepemimpinan itu kan ada banyak dari pengertiannya. Dari segi kepemimpinannya itu kira-kira yang cocok di era sekarang ini seperti apa? Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri, semua gaya kepemimpinan ini cocok diterapkan di era sekarang. Kenapa? Karena dari segi dan sekarang ada 5 yang dibahas ini. Misalnya dari kepemimpinan birokratik, sudah dijelaskan tadi bahwa dari karakteristik kita bisa mengetahui bahwa kepemimpinan itu menentukan sebuah keputusan yang berkaitan dengan seluruh pekerjaan, kan, untuk memerintahkan semua bawahan untuk melaksanakannya. Di mana kepemimpinan itu menentukan semua standar bagaimana bawahan melakukan tugas. Terus dari situasional tadi, di mana gaya kepemimpinan situasional itu gaya kepemimpinan yang ideal karena karakteristik kepemimpinan memiliki sifat yang tegas dan disiplin. Tentu seorang kepemimpinan di era sekarang itu mesti ada kepemimpinan situasional ini. Terus dari transformasi leadership atau kepemimpinan transformasional, di mana dia mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahnya dengan cara tertentu. Tentu seorang kepemimpinan itu harus mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahannya. Nah, terus dari gaya kepemimpinan Sherpan, di mana kepemimpinan ini melayani atau melampaui kepentingan untuk melayani kebutuhan orang lain. Tentu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melayani masyarakatnya atau anggota-anggotanya. Terus dari gaya kepemimpinan visioner tadi, di mana itu sangat menginspirasi atau berguna atau dia berguna untuk mencapai suatu visi atau suatu tujuan. Tentu seorang kepemimpinan itu harus memiliki suatu tujuan atau suatu visi, ya. Nah, kalau misalnya dari efektifnya jika seorang hanya memiliki satu gaya kepemimpinan, itu tergantung kemampuan seseorang, tergantung kemampuan orang itu. Misalnya dia hanya bisa menggunakan satu kepemimpinan atau satu gaya kepemimpinan, misalnya kepemimpinan Sherpan, di mana ada salah satu contohnya seperti Muhammad Hatta, ya, karena dia merupakan pemimpin Indonesia yang penuh dengan keteladanan. Nah, itu salah satu contoh kepemimpinan Sherpan. Jadi dilihat dulu dari orang ini bagaimana sifat terus perilakunya. Itu bisa berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang dilakukan. Kalau misalnya dari saya sendiri, seorang pemimpin itu bisa memiliki beberapa gaya kepemimpinan, ya, yang saya jelaskan tadi, tergantung dengan sikap, terus bagaimana pola pikirnya, bagaimana cara kerjanya, seperti itu. Jadi kalau dari saya itu lebih efektif kalau seorang pemimpin itu mempunyai gaya kepemimpinan lebih dari satu, seperti itu. Mungkin itu moderator. Baik, itu jawaban dari Abdul Rahim terkait pertanyaan dari Saudari Nurul. Dari anggota kelompok lain, apa masih ada tambahan atau? Izin menambahkan moderator. Ya, benar apa yang dikatakan tadi oleh rekan saya, bahwa gaya kepemimpinannya itu tergantung dari
situasi kondisi yang ada, maksudnya keperluannya seperti itu. Kemudian kalau dari saya gaya kepemimpinan cocok untuk era sekarang ini, di era revolusi industri 4.0 adalah gaya kepemimpinan transformasional. Dimana gaya kepemimpinan ini berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi yang berbentuk berbeda. Karena kita tahu bahwa era sekarang ini sudah masuk pada era revolusi industri, di mana kita harus bisa menguasai IT. Jadi apa yang kemarin-kemarin yang kita masih konvensional, kita masih tradisional, masih masih belum tahu apa itu IT. Kita harus sebagai seorang pemimpin itu harus punya gaya kepemimpinan untuk mentransformasikan atau mengubah gaya dari yang kemarin masih konvensional, masih tradisional, kita harus mengubah jadi sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang kemarin. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tambahan dari Saudari Gustin terkait pertanyaan dari Saudari Nurul. Bagaimana Saudari Nurul? Apakah sudah bisa dipahami jawabannya? Baik. Di sini ada pertanyaan ya mungkin dari Saudari Ramli Latif untuk kelompok 3. Menurut kelompok 3, akan pemimpin negara kita sekarang menurut teman-teman gaya kepemimpinan seperti apa yang digunakan oleh pemimpin kita sekarang yang kita lihat di beberapa tahun kemarin mengeluarkan beberapa aturan yang membuat masyarakat kecuali seperti Omnibus Law, UU Cipta Kerja begini, untuk Saudari Ramli bisa dibacakan secara langsung saja ini pertanyaan dari ini Saudari Ramli. Ya. Izin moderator. Ada suara saya? Iya ada. Ya, izin. Mungkin ini hanya sekedar sharing juga. Bagaimana pendapat teman-teman kelompok 3 mengenai pemimpin kita saat ini dan gaya kepemimpinan macam apa atau seperti apa yang digunakan saat memimpin negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi kita lihat beberapa tahun kemarin itu telah mengeluarkan beberapa peraturan yang membuat kekacauan besar teman-teman sekalian seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin Omnibus Law itu kacau seluruh Indonesia teman-teman sekalian. Jadi mohon ilmunya mungkin dari gaya kepemimpinan dan apakah gaya kepemimpinan seperti apa yang telah digunakan. Hanya begitu kira-kira. Saya kembalikan ke moderator. Moderator. Moderator izin menjawab, bisa? Baik, silakan. Iya, dari pertanyaan yang Kak Ramli tadi tentang gaya kepemimpinan sekarang ini jalan kalau negara kita ini, kalau pemimpin kita sekarang ini seperti apa terkait dengan beberapa tahun lalu adanya
kacau ya, seperti Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau misalnya dari materi kami, gaya kepemimpinan itu mungkin masuk dalam gaya kepemimpinan birokratik. Kenapa? Karena dari pengertiannya sendiri, gaya kepemimpinan ini itu adalah gaya kepemimpinan hanya berpusat pada peraturan saja. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya ketatan atau pelaksanakan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari karakteristiknya, gaya kepemimpinan birokratik ini, itu pemimpin itu menentukan semua keputusan yang berkaitan dengan seluruh pekerjaan dan memerintahkan semua bawahan untuk melaksanakannya. Yang kedua, itu pemimpin menentukan semua standar bagaimana bawahan melakukan tugas. Nah, kalau kita lihat dari kekurangannya dan kelebihannya, misalnya dari kelebihannya sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa keputusan dapat diambil dengan cepat karena mutlak dari hak pemimpin, seorang pemimpin itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kejadian tahun lalu terkait Omnibus Law, itu keputusan yang diambil itu diambil secara cepat tanpa adanya misalnya konsultasi dulu dengan dengan pihak-pihak tertentu, misalnya dari segi masyarakatnya, terus dari segi pemimpin-pemimpin yang pemimpin yang keluar dari anggotanya itu, sehingga terjadilah kekacauan. Nah, itu dapat mengundang kekacauan itu dari masyarakatnya karena mereka belum terlalu tahu tentang keputusan yang diambil, karena keputusan diambil secara cepat. Terus dari segi kelebihannya itu juga pemimpin bersifat otoriter, di mana dia tegas. Maka kalau misalnya terjadi kesalahan, pemimpinnya kan tidak langsung menegur saja begitu. Di mana kalau misalnya suatu keputusan telah diambil, itu sudah menjadi sudah menjadi hak pemimpin untuk menetapkannya. Dari kekurangannya itu seperti tadi, itu bisa menyebabkan anggota atau masyarakat merasa tertekan jika terjadi perbedaan pendapat dari seorang pemimpin. Yang kedua, mudahnya melahirkan kubu atau oposisi. Oposisi itu semacam kubu lain atau sekelompok yang menentang pemerintahan begitu, karena didominasi oleh pemimpin yang berlebihan. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Berhubung di sini sudah terjawab semua pertanyaan, apakah teman-teman dari semua. Pertanyaannya kan sudah selesai dijawab semua oleh pemateri. Nah, untuk selanjutnya mungkin diambil
alih oleh kelompok lain supaya ditutup saja diskusinya. Oh iya baik Kak. Jadi berhubung untuk pertanyaannya itu sudah dijawab semua, maka diskusi pada hari ini ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.